pada submateri, penjelasan materinya saja. Materi yang bahas pertama adalah tentang titik. Kalau kita umpamakan itu adalah sebuah yang kecil, kemudian itu wilayahnya diperluas lagi jadi sebuah garis, kemudian diperluas lagi dengan sebuah bidang. Artinya kalau ini merupakan sebuah subset, maka titik merupakan himpunan bagian dari garis, dan titik garis merupakan himpunan bagian dari bidang. Agar lebih jelasnya, mari kita bahas tentang item satu persatu tentang titik, garis, dan bidang. Titik. Apa sih yang dimaksud dengan titik? Titik itu digambarkan dengan sebuah noktah kecil dan diberi nama dengan satu huruf kapital. Misalkan huruf O, huruf N, atau huruf E. Misalkan, kita lihat di sini, ada sebuah noktah, satu kita kasih dengan huruf O, kemudian berikutnya ada noktah yang lain, kita berikan dengan huruf N, huruf kapital ya. Kemudian noktah yang lain kita berikan huruf E. Seperti itu. Itu adalah penggambaran dasar tentang sebuah titik. Kemudian, garis. Apa sih makna dari sebuah garis? Jika beberapa titik dihubungkan, maka akan diperoleh garis. Garis yang dimaksud adalah garis lurus dan diberi nama dengan satu huruf kecil. Misalkan W kecil atau K kecil. Kalau tadi titik menggunakan huruf kapital, kalau garis menggunakan huruf kecil. Pada suatu garis itu minimal terdapat dua buah titik. Kita ilustrasikan seperti ini. Katakanlah sama seperti tadi, kita punya satu titik O, kemudian titik kemudian titik E. Karena syaratnya itu adalah titik-titiknya dihubungkan, maka yang pertama kita hubungkan titik N dengan titik O. Maka dia menjadi sebuah garis. Kita namakan garis K. Kemudian kalau N dan E kita hubungkan, maka membentuk sebuah garis, kita beri nama dengan W. Kita lanjutkan. Garis dapat dibuat dari kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak hingga. Kalau tadi kan hanya dua ya. Nah, itu artinya garis akan memanjang terus pada kedua arah, sehingga diberi arah panah pada kedua ujungnya, yang dikenal dengan sinar garis. Kita ilustrasikan seperti ini. Dia ada sebuah titik, kemudian muncul beriritan, di titik yang lain. Nah, titik ini jumlahnya tak berhingga. Nah, ketika dia dijadikan satu, gitu, maka dia bisa menjadi sebuah garis, dikenal sebagai sinar garis. Di sini makanya ada arah panah ya, panah yang di atas dan panah yang di bawah. Kita lanjutkan. Kemudian, dikarenakan garis memiliki panjang yang tak hingga, karena tadi diberikan arah panah, maka biasanya yang dapat dilukiskan adalah sebuah segmen garis yang diberi nama dengan dua huruf kapital. Namun demikian, untuk kepraktisan penyebutan segmen garis, selanjutnya hanya cukup disebut garis saja. Sehingga, jika disebut garis WK misalnya, maka maksudnya adalah segmen garis WK. Kalau kita ilustrasikan, ada titik W dan titik K, maka ketika kita hubungkan, maka menjadi ruas garis WK, atau kita cukup menyebutnya sebagai garis WK saja. Kemudian, kita masuk ke ranah berikutnya, yaitu bidang. Pada dasarnya, terdapat dua jenis bidang dalam geometri, yakni bidang datar dan bidang lengkung. Namun demikian, yang dimaksud dengan bidang pada materi jarak dalam ruang, yakni bidang datar. Seperti halnya garis, suatu bidang dapat diperluas sampai tak terbatas. Biasanya, yang digambarkan adalah wakil dari bidang. Wakil dari bidang dapat berupa persegi panjang atau berupa jajar genjang. Buat seperti gambar berikut, ini merupakan gambar sebuah persegi panjang, salah satu bidangnya. Maka ini bisa
diperluas ke atas, diperluas ke samping, kiri dan kanan, kemudian bisa diperluas juga ke bawah hingga tak terbatas. Maka yang kita gambarkan hanya bagian dari bidangnya saja tersebut sebagai wakil dari bidang. Kemudian suatu bidang biasanya diberi nama dengan satu huruf kecil dari abjad Yunani seperti alfa, beta, gamma, delta, nano. Suatu bidang dapat juga diberi nama dengan huruf kapital sesuai dengan nama titik sudutnya. Kita misalkan seperti ini, jadi kita buat nama bidang ini adalah bidang alfa, kita taruh sebelah sini, atau bidang beta, gamma, delta, dan seterusnya dengan menggunakan huruf Yunani. Tapi ketika kita sulit untuk menyebutkan huruf Yunani, maka bisa dengan menggunakan cukup dengan huruf-huruf kapital yang ada di titik-titik sudutnya. Maka bidang yang ini kita beri nama sebagai bidang A, B, C, D sesuai dengan titik-titik sudutnya. Ini yang penting kita tambahkan bagian literasi. Mari kita biasakan diri kita untuk gemar membaca, karena membaca membuat kita berwawasan, membaca membuat kita mampu komunikasi, dan membaca membuat kita membuka dunia. Terkait dengan makna titik, garis, dan bidang, dalam buku The Element ada yang disebut dengan istilah primitif. Istilah primitif ditujukan untuk konsep sederhana yang mudah dipahami namun sulit dibuatkan batasannya. Oleh para ahli geometri modern, konsep-konsep tersebut dikelompokkan ke dalam istilah yang tidak dapat didefinisikan atau undefined. Apabila unsur primitif dipaksakan untuk dibuat definisinya, maka akan terjadi blunder atau definisi yang melingkar, seperti definisi untuk titik. Misalnya begini, titik adalah sesuatu yang menempati seperti ruang atau tempat. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati ruang atau tempat itu apa. Misalnya noktah pada bidang. Kemudian kita harus membuat definisi noktah dan seterusnya. Sehingga di dalam definisi terdapat definisi begitu seterusnya. Oleh karena itu, semua konsep yang memiliki sikap demikian termasuk pada kategori unsur primitif atau unsur yang tidak terdefinisi. Dengan demikian, makna titik, garis, dan bidang pada dasarnya mudah untuk dipahami, namun memang sulit untuk dibuatkan batasannya. Sumbernya berasal dari Geometri Pengukuran dan Statistika tahun 2014, dalam buku Martin Cunningham 2018. Sehingga diharapkan setelah penjelasan yang diberikan, para siswa atau para peserta didik mampu untuk bisa memahami tentang titik itu seperti apa, garis seperti apa, dan bidang seperti apa. Selanjutnya, materi titik, bidang, dan garis itu disadur dari daftar pustaka. Yang pertama berupa buku teks, yaitu penerbit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk buku kelas 12 Matematika Wajib, kemudian buku pendamping yaitu buku PKS Matematika Wajib kelas 12, penerbit Gematama, kemudian buku Facil Matematika